Dahulu kala terdapat kota kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah di dalam keluarga tersebut berprofesi pedagang. Keluarga mereka begitu harmonis dan tampak bahagia. Pada suatu ketika ibu Bawang Putih sakit keras. Bawang Putih dan ayahnya pun bersedih melihat keadaan ibu saat itu. Ibu, bangun ibu, jangan tinggalin Putih ibu. Ayah, bagaimana ini ayah? Ibu. Ini adalah dari luar. Setelah ibu Bawang Putih menyampaikan kata-kata terakhirnya itu, ibu Bawang Putih akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya pun merasa terpukul akan hal tersebut. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggal, ada seorang janda beranak satu yang bernama Kando. Kerap sekali datang dan membawa masakan untuk Bawang Putih. Putih, ini ibu bawakan makanan untuk bisa menemani lainnya. Wah, minuman ini enak sekali ibu. Terima kasih. Saya sangat menyukainya. Syukurlah jika kamu menyukainya. Besok ibu akan bawakan makanan yang minuman itu. Terima kasih ibu. Ibu sangat baik sekali padaku. Sama-sama. Karena begitu sering melihat ibunya Bawang Merah berkunjung ke rumah Bawang Putih dan ayah Bawang Putih merasa cocok dengan ibu Bawang Merah, ayah Bawang Putih pun meminta izin pada Bawang Putih untuk melamar ibu Bawang Merah. Nah, ayah menyukai Bawang Merah. Apa kamu setuju? Baiklah ya, jika itu keputusan ayah, Putih akan mengikutinya. Baiklah, ayah akan mengunjungi rumah ibu Bawang Merah. Begitu mendapat persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Harus bagaimana lagi mencuri perhatianmu, suka sama aku. Aku sudah kadang gak bisa berbagi sana sini. Kurang apa lagi dari depan kota ada resani. Dari mana-mana aku tertawanya. Dek, bersedia kamu jadi istriku? Baik mas, aku bersedia menjadi istrimu. Namun, pada suatu ketika, dikala Bawang Putih sedang tidak ada di rumah, Wah, rumah ini besar sekali. Lihat barang mewah dalamnya. Kita akan berfoya-foya. Kita kaya ibu, kita kaya. Gak akan di sini lagi. Kita akan belanja yang sangat mahal. pada suatu hari, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya ia pun meninggal dunia. Kenapa? Ada susah sekali. Ayah, kenapa ayah? Nah, ini gak mungkin. Bangun ayah, jangan tinggalin Putih sendiri. Akhirnya setelah itu mati. Semenjak hal tersebut terjadi, Bawang Putih menjadi anak yatim piatu dan ibu Bawang Merah menjadi bertindak keterlaluan kepada Bawang Putih. Hei Putih, jangan saja, cepat, sapu dan bersihkan sekarang. Baik, ibu akan Putih lakukan. Nih, kau cuci semua bajuku dan rapikan semua pakaianku. Pada suatu hari di mana Bawang Putih sedang mencuci baju di sungai, tiba-tiba baju itu hanyut di sungai. Ah, bagaimana ini? Pasti kalau buruk banget dimarahin. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk mendapatkan kembali pakaian tersebut. Namun sayangnya ia tak sanggup membawanya kembali. Dengan sedih dan berat hati, ia kembali ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Ibu, maaf kalau Putih, Putih telah meninggalkan pakaian ibu. Apakah kamu? Dasar anak tahu diri. Cepat, cari dan jangan kembali sebelum kau menemukannya. Ngerti? Mengerti, ibu. Permisi, apakah kamu lihat baju yang ada di sini? Maaf, enggak.
Tak terasa hari sudah semakin gelap dan bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam karena ia pasti tak sempat untuk pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua, ia berniat untuk menghampirinya. Permisi nenek. Saya bawang putih, saya sedang mencari baju keluarga saya yang hilang. Saya juga butuh tempat malam. Apakah ada? Kalau baju ibu ada, dari terakhir aku masih merasa tinggal di sini. Iya nenek. Beberapa hari berikutnya, Nah, Marina. Kalau aku jadi nenek dan nenek akan mengharapkan juga. Ini nenek kembalikan baju ibu yang mana? Terima kasih nek. Akhirnya aku mau pakai itu. Oh iya, ini nenek punya hadiah untuk kamu. Bawa labu ini untuk apa nek? Bawaran dan juga ketika kamu sudah sampai rumah. Baik, terima kasih. Aku pergi dulu. bawang putih pun kembali pulang ke rumah dan begitu ia sampai di rumah, bawang putih langsung menyerahkan pakaian itu kepada ibunya. Ibu, coba lihatlah. Aku menempatkan ibu yang ada di situ. Cepat sini dan pergilah. Ketika bawang putih pergi ke dapur untuk membuka suatu pemberian nenek tadi, begitu terkejutnya bawang putih ketika ia mengetahui di dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Emas, ini emas. Ibu, coba lihatlah. Aku menemukan emas di sini. Putih, dari mana kau mendapatkan emas sebanyak ini? Aku mendapatkan emas ini waktu aku mencari baju ibu yang hilang di sungai dan emas ini diberikan oleh nenek waktu itu. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas pada bawang putih dan bawang merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Dengan begitu, ia melakukan hal yang sama seperti yang bawang putih lakukan. Di sini, apakah nenek melihat baju yang kami tadi? Kalau nenek telah menemukannya beberapa saat yang lalu, akan nenek kembalikan kalau kamu mau membantu nenek. Oke, aku akan mengikuti apa kata nenek. Ternyata selama tinggal bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanya bermalas-malasan saja. Dan ketika suatu hari, Nah, tolongin nenek bersihkan dalam rumah. Apa sih nek? Aku disuruh bersihkan. Malas, panas sekali. Awas kau. tiba di mana bawang merah hendak pulang. Nek, aku sudah mengikuti kata nenek untuk menginap beberapa hari di sini. Jadi, mana bajuku? Ini nenek kembalikan dan ambil lagi. Ya sudah, aku pilih labu ini saja. Sepertinya isinya banyak dan juga besar. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat dan ia minta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Hei putih, cepat! Cuci baju ke sungai! Baik ibu. Wah, labu ini besar sekali. Labu ini. Ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut, namun ternyata yang keluar dari labu tersebut bukanlah emas permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga mereka meninggal dunia. Wah, ular! Ular! Hikmah yang bisa kita petik dari drama tersebut adalah semua perbuatan baik maupun buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Hendaknya setiap melakukan sesuatu harus dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan.